Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Udin, dalam channel Kim Ude. Asiknya belajar kimia. Sebelum kalian melihat video ini, saya sarankan kalian melihat video sebelumnya. Nanti link akan saya kasihkan di deskripsi di bawah. Apabila kalian sudah melihat, pastikan kalian itu paham. Jika belum paham, maka jangan lupa kalian tulis komen di bawah. Sebelum materi hari ini saya sampaikan, kalian harus melihat video kemarin sambil yang belum subscribe, silakan di subscribe karena subscribe tidak berbayar. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng supaya kalian nanti tidak ketinggalan info-info berikutnya. Oke, kita mulai pelajaran hari ini dengan materi topik yaitu stoikiometri dalam reaksi kimia. Saya mulai ya. Stoikiometri dalam reaksi kimia. Ini berlanjut dari yang kemarin, stoikiometri dalam reaksi kimia. Oke. Dikatakan suatu reaksi kimia itu dia mempunyai dua, yaitu reaktan dan produk. Masih ingat? Kalau bahasa reaktan itu adalah preaksi. Kalau produk itu nama lainnya adalah hasil reaksi. Oke. Sekarang kita kasih contoh yang paling gampang aja ya. Misalkan saya punya natrium dimasukkan ke dalam air, yaitu H2O. Dia nanti akan berubah menjadi NaOH ditambah H2. Na ditambah H2 yang letaknya di sebelah kiri, inilah yang disebut dengan namanya reaktan atau yang reaksi tadi. Sedangkan di sebelah kanan, ini namanya adalah produk. Jadi ada reaktan, ada produk. Dikatakan reaksi itu setara, itu jika apa? Jika jumlah atom di kiri itu sama dengan jumlah atom di kanan. Nah, kita cek sekarang contoh yang saya kasihkan tadi. Apakah jumlah atom di kiri sama dengan di kanan? Na-nya 1, Na-nya 1. Oke, sama. H-nya 2, oke, sama. O-nya 1, O-nya 1. Oh, hanya tadi ada yang 1 ya, berarti belum sama. Sorry. Hanya 1, ini hanya 2, ini hanya 2. Supaya sama, maka ini saya kalikan 2. Nah, kemudian sekarang Na-nya jadi berapa? Jadi 2, maka ini juga saya kalikan 2. Sekarang kalau seperti ini, maka reaksi disebut setara. Berarti Na-nya ada 2, Na-nya ada 2, hanya ada 2, ini hanya 2 ditambah 2, berarti ini kurang 2, berarti hanya 4. O-nya ada 2, O-nya ada 2. Yang saya tulis angka 2, 2, 2, dan 1, ini disebut namanya koefisien reaksi. Jadi kalau saya tulis, nanti ada namanya koefisien reaksi. Yaitu angkanya berapa aja? 2, 2, 2, 1. Nah, ini konsep ini nanti akan kita kembangkan menjadi stoikiometri dalam reaksi kimia.
Nah, seandainya nanti kita mengerjakan soal belum setara, maka akan sulit untuk mengerjakan stoikiometrinya. Intinya disetara dulu. Contoh lain. Contoh lain. Saya punya misalkan metana CH4 dibakar dengan oksigen. Hasilnya adalah apa yo? Yaitu CO2 ditambah H2O. Apakah reaksi ini setara? Apa belum? Maka kita akan mencari dia itu jumlah atomnya baik di kiri maupun di kanan. C-nya 1, C-nya 1. Oke, sama. Hanya 4, hanya 2. Berarti sama apa tidak? Tidak sama. Berarti reaksi ini belum setara. Maka kita setarakan. Berarti ini hanya 4, ini hanya 2, ini saya kali 2. O-nya ada 2, O-nya ada 2, 2 tambah 2, 4, berarti ini saya kali 2. Nah, kalau ini sudah setara, maka koefisien reaksinya adalah, kita tulis ya, yaitu angkanya adalah, depannya ini 1 kalau nggak ditulis ya, ini juga 1. Berarti nanti hasilnya adalah 1, 2, 1, 2. Apa gunanya koefisien reaksi? Maka nanti ada rumusnya yang membantu untuk stoikiometri, yaitu perbandingan mol itu menunjukkan perbandingan koefisien. Nah, inilah yang melandasi kenapa harus penting tahu bahwa perbandingan mol menunjukkan perbandingan koefisien. Nah, sekarang kita coba main ke soal, tapi saya ingatkan kembali pada video yang sebelumnya kita mencari konsep mol, saya ingatkan kembali, mencari mol, masih ingatkah? Mencari mol, yaitu sama dengan gram dibagi apa kemarin? AR atau MR, jangan lupa tonton ya video sebelumnya. Nah, kemudian volume dalam keadaan STP dibagi 2,4. Kemudian partikel dibagi bilangan Avogadro, yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23. Oke, ada lagi, ditambah lagi satu, yaitu M, molaritas, itu adalah mol dibagi volume. Maka nanti mencari molnya adalah molaritasnya dikali volume. Inilah yang akan kita mainkan hari ini, yaitu stoikiometri dalam reaksi kimia. Coba kita bermain soal. Sambil melihat video ini, silakan membuat coretan-coretan ya di kertas. Nah, siapkan pulpennya, kita sama-sama belajar. Nah, kita mulai contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama. Nah, kita punya Mg, magnesium 2,4 gram direaksikan dengan asam klorida. Asam klorida, rumusnya masih ingat, yaitu adalah HCl. Jika AR-nya si Mg adalah 24, hitung berapa volume H2, gas H2 ya, dalam keadaan STP. Dan hitung massa dari MgCl2 jika AR-nya si Cl itu 35,5. Seperti soal ini, maka langkah pertama
Nah, kalian harus menulis dulu persamaan reaksinya. Kalau sampai nggak bisa menulis persamaan reaksinya, maka soal stoikiometri dalam reaksi kimia ini akan kesulitan. Berarti langkah pertama adalah Mg, magnesium, lambangnya Mg ya, asam klorida ditambah HCl. Nah, kesulitannya di sini. Jadi apa ini? Oleh karena itu, harus hafal Mg itu termasuk golongan berapa. Masih ingat pelajaran yang kelas 10? Ya, Mg itu adalah golongan 2, maka plus 2. Cl itu adalah min 1. Supaya imbang, maka ini saya kalikan 2. Maka rumusnya menjadi MgCl2. Ini harus paham dulu. Ditambah apa? Karena H nanti akan dilepas menjadi gas, maka H itu nggak boleh H sendiri, tapi H2. Pertanyaan kedua, apakah ini sudah setara? Kita cek. Mg-nya 1, Mg-nya 1. Oke, sama. Hanya 1, hanya 2. Berarti nggak sama. Maka kita samakan. Maka ini saya kalikan 2. Cl-nya ada 2, Cl-nya ada 2. Udah sama. Oleh karena itu langsung bisa kita kerjakan. Tadi yang diketahui apa? 2,4 gram. Maka saya tulis di sini 2,4 gram. Yang ditanyakan, hitung berapa volume H2 dalam keadaan STP. Berarti ini yang ditanyakan, yaitu produk volume dalam keadaan STP. Kemudian yang di sini ditanyakan apa nih? Massa dari MgCl2. Berarti massa. Masih ingat satuannya yang kemarin adalah berarti dia berapa gram. Kembali ke video pembelajaran yang kemarin, yaitu 2,4 gram ini masih jadi gram. Ingat, konsepnya harus jadikan mol. Masuk ke mol, masuk ke rumah mol, itu harus dibagi apa dikali? Dibagi. Maka ini kita bagi. Dibagi berapa? Dibagi AR-nya. AR-nya ada berapa ini? 24. Berarti dibagi 24. Ketemu 0,1 mol. Yang diminta adalah H2. Kita cek perbandingan koefisien. Ini angkanya 1. Ini angkanya 1. Sama. Maka berlaku miliknya molnya si Mg sama dengan miliknya H2. Maka ini saya tulis sama, yaitu 0,1 mol. Yang diminta volume. Dalam konsep mol kemarin yang saya terangkan, volume dicari itu dengan cara mol dikali volume. Dia keluar. Sehingga 0,1 dalam keadaan STP dikali 22,4 liter. Maka ketemu 2,24 liter. Oke, mudah kan? Ya, ini ketemu ini. Sekarang yang ditanyakan adalah massa. Massa MgCl2. Ingat, ini koefisiennya 1, ini juga 1. Berarti sama. Berarti 0,1 mol miliknya Mg itu sama dengan MgCl2 juga. Berarti ini juga 0,1 mol. Yang diminta massa. Mol ke massa, masuk apa keluar? Keluar. Keluar berarti dikali. Berarti nanti mencari massanya adalah 0,1 dikali Mr. Mr dari siapa? MgCl2. Maka kita harus mencari MgCl2, yaitu caranya adalah Mg-nya tadi berapa? 24. Cl-nya ada berapa? 2. 2 dikali 35,5 ketemu 71. 71 ditambah 24 ketemu 95. Maka nanti 0,1 dikali 95. Maka ketemu 9,5 gram. Oke. Inilah jawabannya. Jadi ingat, untuk bisa kita menghitung stoikiometri dalam suatu reaksi kimia, langkah pertama harus menyetarakan reaksi, kemudian mencari koefisien reaksi, kemudian dibandingkan, kemudian yang ditanyakan apa sudah terjawab. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya, yaitu soal nomor 2. Soal nomor 2. Ya, saya buatkan lagi ya sambil dipahami.
Sambil dilihat, aluminium sebanyak 5,4 gram. Kita punya 5,4 gram aluminium. Aluminium direaksikan dengan asam sulfat. Asam sulfat. Berapakah volume H2 dalam keadaan STP jika AR-nya si aluminium adalah 27. Kita coba untuk menjawabnya. Ya, langkah pertama seperti tadi. Langkah pertama, aluminium itu lambangnya apa? Aluminium lambangnya adalah Al. Ini harus ngerti dulu. Ditambah asam sulfat itu apa? H2SO4. Nah, ini harus hafal juga. Nah, pertanyaannya jadi apa? Biasanya itu kesulitannya kalau jadi apa ini ya. Nah, kita cek lagi, Al itu golongan 3, berarti Al itu 3 plus, sulfat itu adalah SO4 2-. Nah, belum imbang, maka ini saya kalikan 2, ini saya kalikan 3. Sehingga nanti hasilnya adalah Al 2 SO4 3 kali ditambah H2. Oke. Setelah ini kita sudah tahu reaksi kimianya, langkah berikutnya ya, itu adalah menyetarakan. Kita cek dulu. Al1, Al-nya 2, berarti nggak sama. Maka ini saya kalikan 2. SO4-nya 3, ini SO4-nya hanya 1, maka ini saya kalikan 3. Hanya 2 kali 3, 6, berarti saya kalikan 3. Jadi, koefisien reaksinya adalah 2, 3, 1, 3. Yang diketahui apa? Yang diketahui adalah ini, 5,4 gram. Yang ditanyakan volume H2. Ini, berapakah volumenya dalam keadaan STP? Seperti tadi, ini jadikan mol. Berarti 54 dibagi AR-nya si Al 27. 54 dibagi 27 ketemu 2 mol. Setelah ketemu 2 mol, yang ditanyakan apa? H2. Ingat koefisiennya ini adalah 2, yang ini adalah 3. Maka perbandingan koefisien menunjukkan perbandingan mol. Berarti mencari H2 caranya adalah 3 dibagi 2 dikali yang diketahui tadi berapa? 2 mol. Maka hasilnya adalah 3 mol. Ini masih mol yang diminta volume dalam keadaan STP. Ingat, mol ke volume dia keluar. Maka dikali. Jadi nanti 3 dikali 22,4. Ketemu 67,2 liter. Inilah jawabannya. Oke. Soal yang ketiga. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semua. Kalau yang diketahui itu ternyata lebih dari 1. Soal tadi mulai dari nomor 1 sama nomor 2 yang diketahui hanya 1. Nah, di reaktannya. Sekarang kalau yang diketahui lebih dari 1, itu gimana? Nah, gitu ya. Maka saya buatkan soal berikutnya. Contohnya adalah 10,8 aluminium. Ini gram ya. Aluminium. Oke. Direaksikan dengan 100 ml. Misalkan ya, HCl 6M. Hitung volume H2
dalam keadaan STP? Sama pertanyaannya. Oke, berapa? Berarti langkah pertama seperti tadi, kita harus membuat persamaan reaksinya. Aluminium dilambangkan dengan langkah 1 ya. Langkah 1. Aluminium dilambangkan dengan Al seperti tadi, dengan HCl. Nah, jadi apa? Nah, ini harus paham juga. Berarti Al itu berapa plus? 3 plus. Cl itu Cl min. Karena ini 3, ini min 1, maka ini saya kalikan 3. Sehingga nanti hasilnya adalah Al Cl3 hanya dilepas menjadi H2. Lagi-lagi kita cek reaksi ini setara apa belum. Al-nya 1, Al-nya 1 oke. Cl-nya 3, Cl-nya 1. Hanya 2, sehingga nggak sama. Kita kalikan 2, Al-nya jadi 2, Cl-nya jadi berapa sekarang? 6, berarti ini saya kalikan 6. Hanya 6, berarti ini saya kalikan 3. Berarti koefisiennya adalah 2, 6, 2, 3. Kemudian kita tulis apa aja yang diketahui. Ini adalah 10,8 gram. Kemudian yang ini 100 ml 6M. Yang ditanyakan volume dalam keadaan STP. Yang diketahui sekarang nggak 1 lagi, tapi 2. Maka nanti kita pakai rumus yang dinamakan dengan namanya PP. Apa itu PP? Yaitu bereaksi pembatas. Bereaksi pembatas. Gimana cara mencari bereaksi pembatas? Itu adalah nanti mol dibagi koefisien, cari yang paling kecil. Sekarang kita cek ini. 10,8 gram dengan 100 ml 6M. Ini jadikan mol, maka dibagi AR. AR-nya AL tadi sudah kita lihat di soal nomor 2 di sini, yaitu 27, sehingga nggak saya tulis di sini, maka kita bagi menjadi 27. Ini ada 100 ml dikalikan M menjadi mol tadi sudah kita bahas. Ini jadi ketemu 0,4 mol. Ini kalau saya kalikan jadi 600. 600 apa? Karena mililiter berarti 600 milimol. Yang diminta adalah mol, maka dibagi 1000 ketemu 0,6 mol. Kebanyakan berpikir reaksi pembatas yang paling kecil. 0,4 ini 0,6, berarti yang paling kecil 0,4. Belum tentu. Kita harus membagi dengan koefisien masing-masing. 0,4 bagi 2 ketemu 0,2. 0,6 bagi 6 ketemu 0,1. Jadi ternyata inilah reaksi pembatasnya. Inilah yang disebut dengan reaksi pembatas. Maka ini nggak dipakai. Yang dipakai hanya 0,6 mol. Sekarang yang ditanyakan adalah H2. Pakai perbandingan koefisien. Ini angkanya 3, ini angkanya 6. Jadi nanti 3 per 6 dikali berapa tadi? 0,6. Miliknya HCl karena dia sebagai bereaksi pembatas. Hasilnya adalah 0,3 mol. Setelah jadi mol, kemudian yang diminta adalah volume, maka kita kalikan 22,4. Berarti 0,3 dikali 22,4 ketemu 6,72 liter. Oke, sudah paham? Nah, yang belum paham atau nanti minta share rangkuman, boleh komen di bawah ini. Jangan lupa tetap subscribe dan nyalakan lonceng supaya kalian tidak ketinggalan info. Kita akan berjumpa lagi dengan pembahasan lain. Saya tunggu komen dan materi yang akan saya share berikutnya, saya video berikutnya. Dari saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.